Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 4 September. Hari biasa pekan ke-22. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersukacita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperdamaikan kami melalui Yesus Kristus Putramu. Perbaulah kami terus-menerus dengan semangat pertobatan yang dijiwai oleh semangat kurban Putramu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus bersama murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Ketika murid-muridnya lapar, mereka memakan bulir gandum itu. Namun kita tahu biasanya ada yang tidak suka atau yang sirik dengan apa yang dilakukan oleh para murid itu. Mereka adalah sekelompok orang Farisi. Mereka merasa sudah masuk dalam kelompok orang yang hebat dan sukses. Padahal mereka hanya memikirkan perkara dunia, yakni jabatan, uang, popularitas, dan lain-lain. Mereka berlaku kudus tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan karena perbuatan mereka munafik. Mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Mereka seringkali tidak suka atau sirik melihat kesuksesan orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, setelah merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita menyadari bahwa di dunia ini ada banyak orang yang bersikap seperti orang Farisi ini. Bersikap sirik terhadap orang lain. Tidak suka kepada mereka yang sukses. Mencari-cari kesalahan orang lain dan merasa dirinya paling benar. Mereka selalu mengkritik para murid Yesus yang tidak menjalankan aturan hari Sabat. Dengan kata lain, para murid Yesus seharusnya mentaati peraturan yang ada. Peraturan dicipta demi memanusiakan manusia, bukan untuk membelenggu atau malah membebaninya. Peraturan dicipta untuk mencapai suasana keteraturan dan ketertiban yang lebih baik. Tapi pada kenyataannya tak jarang lebih mementingkan peraturan dibanding peri kemanusiaan. Padahal aturan dibuat untuk memanusiakan manusia, dan lebih parahnya lagi, peraturan masih diputarbalikkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Kita bisa lihat dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita berani melihat cara hidup kita masing-masing, khususnya dalam menjalankan peraturan, menjalankan hukum, dan lain sebagainya. Apakah kita mentaati dan menjalankan dalam semangat kasih? Semoga teladan dan ajaran Yesus dapat kita jalankan, yaitu mentaati hukum dengan kasih dalam kehidupan kita. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.